Bab 3931, Yuan Laodong. Nama, Sistem Pemakan Super Penulis, Plus mematikan mengatur ulang. Alam semesta kedua, 10 orang terkuat di puncak komet darah leluhur Yizu yang berdarah. Selain kura-kura, para leluhur dari 9 kelompok etnis lainnya dari 10 kelompok etnis teratas semuanya berada di kelompok etnis berdarah. Meskipun para leluhur ini hanya 9 orang terkuat di permukaan, mereka hanya memiliki keberadaan urusan etnis. Budidaya domain utama domain tidak termasuk inti sejati dari budidaya berbagai wilayah. Namun, 9 kelompok etnis saat ini berkumpul di sini, dan itu jelas merupakan inkarnasi dari leluhur darah sejati dari semua kelompok etnis. Mengenai penarikan Federasi Vatikan, setelah pemimpin klan berdarah yang memimpin pertemuan ini, para pemimpin klan dari semua kelompok etnis telah berturut-turut menyatakan sikap mereka, dan kata-kata mereka secara mengejutkan konsisten. Kali ini Senat Federal Wanluo dan Kam Teknologi dan Pemahaman Teran tidak mendapatkan keuntungan dengan cara yang sama, tetapi alam semesta kedua saya telah menghancurkan wajah mereka, tetapi itu adalah fakta yang mapan. Jika demikian, maka tidak perlu ditutup-tutupi lagi. Ya, kedua kubu Senat Federal dan Teran kali ini benar-benar terlalu banyak. Jika Anda tidak mengikuti perubahan, kali ini di bintang kejahatan, sebagian besar dari mereka akan menjadi alam semesta kedua saya dan mereka. Ada pertempuran berdarah antara hidup dan mati, dan sangat mungkin kita akhirnya akan kalah. Napas buruk ini tidak dapat ditelan. Persatuan Wanluo tidak memiliki arti keberadaan. Setidaknya, alam semesta kedua saya, jangan membeli akun ini. Petik 2. Keluar dari persatuan. Keluar dari persatuan. Disetujui. Pada titik ini, alam semesta kedua dari berbagai ras telah menarik diri dari Federasi Faro, dan telah menjadi jumlah yang tetap. Pada hari kedua, berita tersebut mencapai markas besar Faro di alam semesta ketiga dari kubu sains dan teknologi Teran. Selain itu, alam semesta kedua, pada saat yang sama, membuat pernyataan sepihak dan pengarahan pada 3 bidang utama pada saat yang sama. Ini jelas merupakan peristiwa besar pertama sejak 3 bintang utama dalam puluhan ribu tahun. Ini telah mengejutkan kekuatan bintang yang tak terhitung jumlahnya. Banyak orang tidak pernah kembali kepada Tuhan. Saya tidak percaya berita ini benar. Bintang abadi, markas besar Federal Faro, terletak di Senat Federal di kedalaman markas besar. Area pangkalan Federal Vatikan tidaklah kecil. Di sudut bintang abadi, ia menempati dataran yang sangat luas. Bangunan-bangunan di atas dataran itu milik berbagai departemen dari departemen-departemen utama pangkalan Federal Faro, sedangkan bagian bawah tanah milik Senat Federal. Dapat dikatakan bahwa Senat Federal adalah esensi sejati dari Federasi Wanluo. Saat ini, semua kelompok etnis dan kekuatan utama di 3 bidang bintang utama memiliki konotasi mereka sendiri. Misalnya, alam semesta kedua, nenek moyang darah, hampir semuanya terkait dengan beberapa makhluk kuno yang kuat di masa lalu. Entah mereka adalah keturunan dari makhluk kuno yang kuat, atau mereka telah mendapatkan warisan mereka. Hal yang sama berlaku untuk budak kosmik pertama. Di antara mereka, kelompok iblis memiliki air terdalam dan paling misterius. Adapun 2 kubu alam semesta ketiga, tidak perlu dikatakan lebih banyak. Di kubu sains dan teknologi Teran, bahkan patriark keluarga mekanik, Kaisar II, hanyalah guru nasional dari dinasti abadi, yang menunjukkan misterinya. Hal yang sama berlaku untuk kubu pemahaman. Terlepas dari sekte dan sekte lain, itu hanya istana surgawi 10. Rumah kedua memiliki burung phoenix mayat hidup di bawah tanah, dan rumah ke-6 berada di rumah ke-6 dari rumah ke-10. Itu hanyalah keberadaan yang paling umum, dan tidak ada yang dapat dibandingkan dengan orang-orang misterius, istana, dan istana paling sentral. Dengan ini, dapatkah istana 10 surgawi menjadi sederhana? Dengan cara yang sama, persatuan Wanluo adalah satu-satunya dari 3 bidang utama yang mampu bersaing dengan celestial puluhan ribu tahun. Itu terdiri dari kekuatan utama alam semesta kedua dan alam semesta ketiga. Bahkan yang disebut wilayah tidak ada di sana. Markas besar hanyalah bintang abadi di Kam Teknologi Teran. Secara nominal, mereka telah memperoleh dataran yang luas. Namun, Federasi Vatikan dapat berdiri selama puluhan ribu tahun dan tidak pernah jatuh. Hanya pada titik ini beberapa masalah dapat terlihat. Federasi Faro, dengan warisan intinya, adalah Senat Federal,
yang merupakan kamp konsentrasi kekuatan inti kelas atas yang sebenarnya dari Republik Federal Venezuela. Seperti yang diketahui semua orang, meskipun Federasi Faro adalah raksasa, pada kenyataannya, ia tidak memiliki wilayahnya sendiri. Bahkan markas besar federal dibangun di sebidang tanah besar yang disewakan pada bintang abadi dari dinasti abadi. Namun dari sudut pandang lain, Federasi Vulkan dapat dianggap sebagai wilayah yang sangat luas. Alam semesta ketiga dan seluruh bidang kosmik kedua, tempat seluruh teran berada, semuanya adalah wilayah federal. Namun, itu hanya nominal. Faktanya, kedua alam semesta ini masih dikelola oleh masing-masing kelompok etnis. Namun pada dasarnya setiap kelompok etnis, setiap waktu, akan ada pemilik bintang atau lebih, dan menetap di Senat Federal. Secara umum, keberadaan orang-orang yang dikirim ke Senat di Senat adalah orang-orang kuat yang tidak banyak terlihat di keluarga mereka masing-masing. Di Senat, mereka bisa mendapatkan lebih banyak daripada yang bisa mereka dapatkan di keluarga mereka masing-masing. Sumber daya kultivasi yang diperoleh. Dapat dikatakan bahwa markas besar Federal Vatikan adalah upaya yang sungguh-sungguh untuk memenangkan pemilik bintang ini dari semua kelompok etnis, dan bahkan pemilik domain. Oleh karena itu, untuk waktu yang lama, bagi mereka, perasaan kelompok etnis mereka masing-masing telah memudar, dan perasaan terhadap federasi telah menjadi lebih dalam. Di Senat, monster-monster lama yang dibudidayakan di atas wilayah bintang umum, meskipun dari berbagai kelompok etnis, pada kenyataannya, mereka telah menganggap diri mereka sebagai orang federal. Semua bintang ini ada di atas tingkat kesalahan, semuanya tinggal di Senat Federal di lantai dasar markas besar federal di Faro. Meskipun Senat berada di bawah tanah, interiornya menggunakan teknologi pelipatan ruang paling canggih, jauh melebihi yang digunakan di benteng bintang 100.000 meter. Ruang bawah tanah ini, setelah dibangun dan dioperasikan selama puluhan ribu tahun, kini telah menjadi ruang kecil yang benar-benar independen, atau sebuah lubang di langit. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa misteri leluhur dari tiga kelompok utama dihasilkan secara alami, dan gua veteran di permaisuri Federal Vatikan adalah misteri buatan manusia. Dalam misteri buatan manusia yang luas ini, bahkan ada kekosongan di alam semesta. Ada bintang-bintang dari semua ukuran di kekosongan tersebut. Itu dibangun sepenuhnya sesuai dengan sungai-sungai di alam semesta. Skalanya kini telah mencapai bidang bintang berukuran sedang. Itu hanya sepertiga lebih kecil dari bintang iblis di alam semesta pertama. Ini jelas merupakan masalah besar. Dengan teknologi ruang lipat, di bawah tanah dataran luas bintang abadi, rahasia galaksi buatan manusia dibangun. Tangan besar semacam ini telah menjadi ras manusia dan alam semesta kedua hanya selama puluhan ribu tahun. Federasi Wanluo, yang didedikasikan untuk penyediaan semua kelompok, etnis dan sumber daya, dapat diciptakan. Di bagian gua tua ini, kekuatan Senat Federal Vatikan yang sebenarnya dan terkuat dihuni. Dikatakan bahwa bahkan keberadaan zaman tertinggi adalah inti tingkat tinggi Senat Federal, yang ditemukan dalam puluhan ribu tahun ini. Beberapa makhluk liar yang terpukul keras yang diterima, mereka menerima persembahan, dan menikmati sumber daya yang disediakan oleh Senat secara gratis untuk memulihkan diri mereka sendiri di gua veteran bagian dalam bawah tanah Republik Federal Faro. Dikatakan bahwa ada beberapa kekuatan sejati dan terkuat milik Senat, dan bahkan keberadaan zaman tertinggi. Makhluk-makhluk ini adalah anggota inti tingkat tinggi Senat Federal, dan beberapa makhluk liar yang sangat kuat yang telah ditemukan dalam puluhan ribu tahun ini. Mereka menerima persembahan dan menikmati kerusakan yang diberikan oleh Senat tanpa kompensasi apapun. Senat Federal tidak memiliki persyaratan untuk keberadaan kengerian ini, dan bahkan janji-janji masa depan belum diminta. Karena para senior Senat memahami bahwa tingkat keberadaan ini tidak akan mudah diberkati oleh orang lain, tetapi jika ini terjadi, maka di masa depan ketika krisis federal akan terpenuhi, mereka akan dapat melakukannya dalam kemampuan mereka. Bagi Senat Federal, selama kesedihan ini sakral, atau kekuatan kuno ada, bahkan jika itu hanya satu tembakan, maka mereka akan terus diabadikan selama puluhan ribu tahun sumber daya yang tidak terbatas. Dapatkan yang diperoleh. Lagi pula, apakah ada gunanya untuk memiliki kesempatan di level ini, dan dapatkah itu menjadi krisis umum yang biasa? Faktanya, kali ini Federasi Faro benar-benar menghadapi krisis paling serius dalam puluhan ribu tahun. Dapat dikatakan bahwa sejak berdirinya federasi, tingkat krisis ini tidak pernah meletus. Meski begitu, elit inti Senat Federal masih belum memiliki rencana untuk mengundang puluhan ribu tahun untuk menikmati kehadiran Senat,
dan selalu tidur di bagian terdalam dari gua veteran. Mereka yang ada, sebelum tahun-tahun lampau yang jauh, semuanya kuat di era Supreme, tetapi sekarang cederanya belum pulih. Selain para Supremes kuno suci yang tidak dibudidayakan ini, bintang ini di inti-inti gua veteran di jantung markas federal, di inti bintang beberapa bintang, masih tidur lebih dari 10 kekuatan kuno, dan puluhan alam liar kuno dapat. Tapi kali ini, para senior senat tidak bermaksud untuk membuat mereka khawatir dan mengalami krisis ini. Saya bahkan dapat mengatakan bahwa saya tidak pernah memikirkan masalah ini. Ini hanyalah penarikan total alam semesta kedua, dan bagi Federasi Faro, situasi memalukan ini memang belum pernah terjadi sebelumnya, tetapi masih jauh dari tingkat yang dapat membahayakan kelangsungan hidup seluruh federal. Namun, elit inti yang telah lahir di Senat Federal, meskipun mereka tidak bingung dengan alam semesta kedua dari seluruh pemberontakan, tetapi untuk kali ini lagi di sumber kejahatan, kemarahan sebenarnya marah. Hanya satu avatar yang dihilangkan, yang nyaman untuk langsung menghancurkan seluruh alam semesta dari alam semesta kedua, termasuk mata surgawi para leluhur dari rumah leluhur, tetapi sangat cemburu. Menanggapi masalah ini, anggota inti tingkat tinggi Senat berkumpul di bintang administrasi pusat gua veteran ini, dan mereka bernegosiasi. Ada 2/3 yang luas dari lapangan bintang iblis. Tidak banyak bintang di langit. Tidak banyak bintang di inti bintang setiap bintang di kedalaman gua. Hampir semuanya memiliki kehadiran yang kuat, setidaknya itu abadi. Di pinggiran langit berbintang buatan ini, ada planet kehidupan buatan yang sangat besar, yang merupakan pusat administrasi seluruh gua veteran, yang disebut veteran. Di bintang veteran, ada sejumlah besar orang kuat yang setia kepada federasi vulkan. Selain dari inti tingkat tinggi, mereka pada dasarnya adalah leluhur muda. Generasi muda ini sombong dan dibudidayakan di veteran, seperti 3 bidang utama. Tao umumnya diberi harapan besar. Faktanya, bahkan fakultas dari beberapa fakultas utama di Republik Federal Venezuela, seperti penjaga Institut Pengawasan Federal, tidak memenuhi syarat untuk memasuki gua veteran bawah tanah. Dari sini, kita dapat melihat berapa banyak generasi muda dari sistem federal yang dapat hidup lama di Yuan Laodong, seberapa tinggi status dan kenikmatan sumber daya dan perawatan, patut ditiru. Di puncak-puncak tertinggi veteran, itu adalah pusat kekuatan seluruh Senat Federal, yang disebut Kuil Tetua. Pada saat ini, di aula utama Yuan Laodian, hampir 100 tetua federal berkumpul bersama, yang terendah adalah pemilik domain, jumlah terbesar, terhitung setengahnya. Di separuh lainnya, setengahnya adalah tuan dan hampir 30 orang. Di antara 20 orang terakhir, ada lebih dari selusin monster kosmik, dan hampir 10 monster abadi. Adapun penguasa bintang di bawah penguasa domain, itu hanya veteran biasa dari Senat Federal, jumlahnya lebih banyak, menghuni gua veteran, menikmati sumber daya, tetapi tidak memenuhi syarat untuk memasuki rumah veteran. Seluruh kuil veteran sangat luas. Para veteran federal yang telah diperbaiki di sekitar 100 domain teratas duduk berurutan dari bawah ke atas. Baris teratas adalah 9 monster abadi. Di antara 9 makhluk abadi yang aneh, 2 di antaranya sangat agung, di atas, dan tahta 7 gek abadi lainnya berbeda. Keabadian adalah daerah aliran sungai kedua dari langit berbintang. Di lingkungan berbintang, pangkat biksu sangat ketat, dan negara bagian ke-15 adalah daerah aliran sungai pertama. Ketika sampai pada tempat ini, itu disebut kekuatan perkasa. Setelah Qian Kun, itu adalah master bintang, master domain, tuan tanah, dan alam semesta. Setelah alam semesta, itu abadi. Keabadian adalah daerah aliran sungai kedua, karena bahkan jika itu abadi, itu dibagi menjadi 5 tingkat yang berbeda, yang terkait dengan hukum berbintang yang mereka pahami. Kelima tingkat ini adalah abadi biasa, dan segelnya abadi. Raja itu abadi, kaisar itu abadi, dan kaisar itu abadi. Saat ini, 7 gek abadi yang duduk di baris kedua dari baris pertama semuanya abadi biasa. 2 yang selamat di baris pertama adalah abadi. Keabadian kedua raja ini sangat kuat. Siapapun yang menembak satu akan dapat memasukkan semua 7 veteran federal lainnya yang merupakan makhluk abadi biasa. Termasuk 7 makhluk abadi biasa, 9 gek abadi yang duduk di puncak aula utama semuanya tidak terlihat, hanya kelompok cahaya energi yang berbeda. Tetapi saat ini, di antara 2 kelompok cahaya energi di atas, ada suara kata-kata, dan seorang raja abadi, menunjukkannya. Sehubungan dengan langit itu,
saya telah berkonsultasi dengan seorang tertinggi yang ditinggalkan di kedalaman gua, dan saya memiliki beberapa pemahaman. Mata itu benar-benar kehendak zaman kuno, itu bisa disebut mata surgawi. Di masa lalu, pertempuran dunia kuno, surga dan mata hijau, adalah komandan satu sisi Kam, dan Kam ini adalah pemenang pertempuran itu. Beberapa kekuatan tertinggi dan terkuat tertua yang aku tiduri di kedalaman gua-gua tua semuanya adalah Kam surgawi dan bermata biru. Adapun kura-kura raksasa kosong yang muncul di bintang kejahatan, itu adalah puncak Kam musuh. 1. Dan dalam 100 tahun terakhir, hewan-hewan liar yang telah tidur selama bertahun-tahun yang tak berujung telah sering lahir. Ini adalah kengerian, itu telah dimusnahkan dalam tahun-tahun yang tak berujung dari tahun-tahun sejarah yang tak berujung. Itu akan datang, di bawah era baru, orang-orang Tianji hanya bisa menjadi lelucon. Mungkin Federasi Wanluo tidak akan menyelamatkan tempat ini, tetapi aku seorang veteran, tetapi aku tidak akan runtuh. Pada saat ini, tim sangat penting. Pergi, kirim yang abadi, akan membuat rubah terpesona, sebagai dedikasi kepada komandan abadi tim kita, pilih. Baik itu mata surgawi, alam liar kuno dari zaman kuno atau tingkat kekuatan kuno, itu telah muncul terlalu sering dalam periode baru-baru ini. Dalam hal ini, orang-orang biasa, kelompok etnis, dan beberapa kekuatan bintang tingkat rendah di 3 bidang bintang utama mungkin tidak merasakan apapun. Tidak pada tingkat ini, ketajaman pikiran secara alami jauh lebih buruk daripada yang terlihat, terlalu tumpul. Tetapi bagi 3 bidang utama dan elit inti dari kekuatan teratas, leluhur darah, dan veteran federal seperti Senat Federal, situasi abnormal ini membuat mereka waspada dan menyadari bahwa satu era yang sama sekali berbeda mungkin akan segera datang. Tidak banyak yang diketahui tentang tingkat sekuler dari 3 bidang dalam pertempuran dunia kuno. Banyak rahasia dimusnahkan dalam sungai sejarah yang panjang. Namun, ada beberapa catatan dalam kelompok etnis dan kekuatan tingkat atas. Banjir yang melegenda di kejauhan pada akhirnya akan kembali sepenuhnya. Alasan sebenarnya untuk pertempuran dunia kuno sebelum tahun-tahun yang jauh adalah bahwa dunia saat ini tidak lagi dikenal, bahkan di suku-suku dari kelompok etnis utama, tidak ada catatan terperinci. Adapun mereka yang telah hidup dari zaman kuno hingga sekarang, dan berjongkok di ruang hampa untuk memulihkan yang terluka, makhluk-makhluk kuno yang telah kehilangan nyawa mereka dalam kehampaan semuanya diam-diam, tidak ada yang akan menyebutkannya, tidak ada rahasia. Tetapi satu hal yang sepenuhnya pasti, setidaknya para veteran inti Senat telah memperbaiki titik ini. Itu adalah era reruntuhan yang jauh. Meskipun tiba-tiba menghilang tiba-tiba di sungai panjang sejarah, begitu banyak orang modern dan kelompok etnis di tingkat sekuler bahkan menduga bahwa apa yang disebut banjir benar-benar ada. Berakhir, itu telah lama menjadi legenda, ilusi, memberi orang perasaan yang tidak nyata. Tetapi orang-orang tingkat tinggi yang sebenarnya memahami bahwa banjir tidak hanya ada, tetapi bahkan pertempuran dunia yang sedang berlangsung, secara langsung menghancurkan seluruh era banjir, sehingga dua kubu yang mengerikan dengan patahan sungai dan sungai tidak sepenuhnya musnah dalam sejarah. Bahkan pihak yang kalah memiliki sejumlah besar bara untuk bertahan hidup, dan salah satunya baru saja menjadi kura-kura raksasa di bintang kejahatan. Bahkan pihak yang kalah telah begitu aktif di dunia, dan orang bijak kuno lahir dari dunia. Lalu, ketika kemenangan kubu sisi Tiandao Qingyan, apakah Anda masih harus mengatakan lebih banyak? Setelah perubahan masa lalu, Tiandao Qingyan harus memiliki semua jenis pengaturan. Tujuannya adalah untuk membuat kebangkitan komprehensif di era banjir setelah tahun-tahun yang tak berujung, seperti kebangkitan penuh kubu. Misalnya, pertempuran kekosongan Tungku yang membara adalah pertempuran tahun ini. Salah satu pengaturan berikut, bagi para veteran inti Senat Federal, ketika mereka menyadari bahwa era legendaris reruntuhan, dan segera setelah pendekatan skala penuh, bagaimana cara berdiri, jelas menjadi masalah terpenting di depan mata. Dibandingkan dengan ini, niat awal dari awal berdirinya Federasi Faro, yaitu misi melawan keluarga surgawi, telah menjadi sangat pucat dan lemah. Di satu sisi, kebangsaan Tianji lemah sekarang, mengambil inisiatif untuk menghindari dunia, dan telah menggerakkan keluarga. Di sisi lain, itu karena dalam konteks banjir dunia, para tiran dunia yang dulunya lebih rendah, itu benar-benar membuat orang merasa sedikit terlalu buruk. Dapat dikatakan bahwa bagi para veteran inti Senat Federal, masalah terbesar dalam pikiran mereka sebelumnya adalah Tianji, dan sekarang semuanya telah berubah.
Yang paling mengkhawatirkan mereka adalah bagaimana menghadapi era besar masa depan yang akan segera terwujud sepenuhnya. Mengenai masalah tim stasiun, mereka tidak punya pilihan, karena puluhan ribu tahun Senat Federal telah mencari dan merayu, dan sumber daya yang tak ada habisnya didedikasikan untuk orang bijak kuno dan lusinan kekuatan kuno di kedalaman gua veteran. Satu pengecualian, semuanya adalah kam mata hijau Tiandao. Oleh karena itu, ketika harus berdiri dalam antrian, mereka hanya dapat memilih mata surgawi. Faktanya, bahkan tanpa faktor ini, para veteran inti dari pertemuan saat ini akan memilih dengan cara yang sama, karena kam ini, di era dunia kuno, bagaimanapun juga, adalah pihak yang menang. Pertemuan itu segera berakhir, dan para senior inti senat semuanya disetujui oleh seluruh suara. Mereka mencapai kesepakatan, mereka menembak bintang ajaib, memaksa rubah yang lebih mudah untuk muncul, dan kemudian mencatatnya sebagai nama, melalui saluran tertentu. Tangan di langit dan mata hijau. Bagaimanapun, apa yang terjadi di medan berbintang kejahatan sudah cukup untuk membuktikan bahwa rubah dan kura-kura raksasa itu sama, dan kura-kura raksasa yang kosong hampir dapat dikatakan sebagai jantung mata. Di satu sisi, penyebab sumber kejahatan ini adalah pelemparannya, dan semua produk ditungku tersapu olehnya. Di sisi lain, dia, bagaimanapun juga, adalah orang bijak suci yang hidup di dunia. Dalam pertempuran dunia kuno, dia juga salah satu dari sedikit pahlawan di kam musuh. Bagi Tiandao Qingyan, nilai kura-kura raksasa virtual hampir tak terhitung. Saya khawatir bahkan jika itu pada level itu, sangat mendesak untuk berharap bahwa kura-kura raksasa akan ada di tangan. Senat Federal secara alami tidak berani dan tidak memiliki kekuatan untuk menembak veteran kura-kura raksasa Void, tetapi itu hanya pasukan yang bahkan tidak diperbaiki oleh Qian Kun, tetapi itu sama sekali berbeda. Orang itu memang mempesona di dunia, tetapi bagaimanapun juga, dia belum tumbuh dewasa, bahkan jika dia bermaksud melawan langit, di bawah kekuatan absolut yang menghancurkan, dia harus bisa tunduk. Untuk tujuan ini, Senat Federal dapat dikatakan tidak segan-segan mengeluarkan biaya. Kali ini setelah pertemuan rahasia, pertama kali ada 4 sosok yang mencabik-cabik. Seorang abadi biasa, 3 monster kosmik. Tujuan, alam semesta pertama, rumah leluhur kelompok iblis, Raja Sihir. Raja Sihir, 2 hari telah berlalu sejak akhir kejahatan. Dalam 2 hari ini, 3 bidang kosmik luar biasa, tidak pernah canggung. Pertama, Tiandao Qingyan mengirim mata surgawi ke alam semesta kedua. Dalam kemarahan, iblis-iblis dari iblis-iblis itu musnah, dan 20 juta kotak alam semesta hancur total. Kemudian, alam semesta kedua dari unilateral secara sepihak mengeluarkan pernyataan kepada semua kekuatan dan kelompok etnis di 3 bidang utama, dan menarik diri dari Federasi Bandar. Dan Federasi Viro, meskipun keheningan aneh ini, tidak memiliki ekspresi apapun. Dalam kasus ini, Yesuan sudah diharapkan, jadi saya tidak terkejut dan terkejut. Tetapi entah bagaimana, sejak kemarin, dia selalu memiliki semacam firasat di tengah-tengahnya, seolah-olah ada sesuatu yang besar akan terjadi. Hal yang memungkinkannya melahirkan peringatan intuitif semacam ini jelas bukan peristiwa yang membahagiakan. Itu hanya bisa menjadi berita buruk. Untuk tujuan ini, Yesuan gelisah sepanjang hari. Itu juga pada saat ini bahwa bintang kaisar yang tenang asli, tetapi napas yang curam, tampaknya memiliki tekanan mengerikan yang tak terlihat, dan tiba-tiba datang tanpa peringatan, dan seluruh bintang besar itu bergetar sedikit. Yesuan tertegun, ketika dia melihat ke atas, cahaya tiba-tiba mengembun. Ini adalah tekanan abadi. Booming. Dalam kehampaan, guntur dan guntur meledak, dan celah kehampaan terkoyak tanpa peringatan apapun. Suara retakan bergema melalui Raja Sihir Samsung, 1 kaisar dan 2 penjaga di 3 bintang, iblis yang tak terhitung jumlahnya dan iblis biasa mendongak, tampak tercengang, bergidik. Retakan kekosongan terletak di dalam lingkaran dalam Kaisar Sihir Samsung. Kehadiran kedatangan itu secara langsung mengabaikan susunan pertahanan internal pertahanan Samsung, seolah-olah semuanya sia-sia. Pada saat berikutnya, sosok keempat lelaki tua itu keluar dari celah kehampaan. Meskipun bentuk manusia terungkap saat ini, ada 2 sosok yang jelas penuh dengan darah dan anomali. Keduanya jelas bukan manusia, tetapi kelompok etnis lain. Dalam bentuk metamorfosis, ontologi seharusnya menjadi jenis ras dengan tubuh besar, dan kelimpahan darah adalah fitur terbesar dari jenis kehidupan ini. Mengenai pengembangan kekuatan,
keempat sosok ini semuanya sangat menakutkan. Seorang abadi biasa, 3 monster kosmik. Itu adalah veteran inti Senat Federal dari alam semesta ketiga bintang abadi. Tujuan datang ke Kaisar Iblis adalah untuk membuat pasukan rubah, dan sebagai nama pasukan, mengambil garis mata hijau surgawi, untuk saat banjir yang akan segera datang sepenuhnya, berdiri di muka. Kali ini, meskipun Senat Federal hanya memiliki 4 veteran inti, tetapi bagi Kaisar Samsung, keempat tokoh ini cukup untuk menghancurkan segalanya. Jika mereka bersedia, Kaisar Samsung akan benar-benar runtuh, jadi ini bukan masalahnya. Selamatkan, kelompok iblis memang memiliki warisannya sendiri, dan yang mendasarinya masih luar biasa. Itu tidak sebanding dengan tikus luar angkasa dan semut dewa. Tetapi sebelum Yesuan menyampaikan kata-kata Kaisar Mozentian, dia secara kasar telah menilai suatu situasi, yaitu iblis. Warisan teran semacam ini tampaknya tidak ada pada Kaisar Ajaib, tetapi dalam kekosongan independen yang tidak diketahui. Selain itu, fondasi ini tampaknya ada hubungannya dengan sumber kelompok etnis iblis. Bagaimanapun, Mozentian sudah menjadi generasi iblis, tetapi dia hanya memiliki kultivasi tingkat utama, dan ranah dunia tidak mungkin menjadi iblis. Warisan sejati umat manusia, bahkan iblis, Mozentian, tidak berada di bintang ajaib, tetapi telah memasuki kekosongan independen yang tidak diketahui. Faktanya, bahkan jika dia ada di sini sekarang, itu tidak membantu sama sekali. Seorang tuan tanah, bahkan jika itu adalah penyempurnaan tingkat ke-9 di dunia, tidak ada artinya sama sekali. Panggil, hei, suara kekosongan terdengar, dari dalam Kaisar Samsung, sekilas sosok itu, datang ke atmosfer Kaisar dan penjaga kedua, semuanya adalah kekuatan besar Qian Kun dan bintang-bintang, ada lebih dari 100, ini adalah kelompok iblis dan sekarang ditempatkan di kekuatan tempur kelas atas Kaisar Samsung. Adapun, manusia sihir yang berada di bawah perbatasan Qian Kun, di bawah tekanan abadi ini yang hanya sedikit bocor, tidak mungkin untuk menghadapinya. Pada saat yang sama, di dermaga Star Trek Kaisar Samsung, sejumlah besar benteng besar dan kecil bergegas keluar, berbaris dalam kehampaan, dan tembakan senjata menunjuk keempat sosok yang berdiri dengan bangga di kehampaan. Benteng-benteng ini termasuk robot cerdas dan penyihir tingkat rendah. Alasan mengapa mereka tidak terpengaruh oleh tekanan abadi adalah bahwa keempat sosok yang datang di satu sisi tidak sepenuhnya mengerahkan tekanan mereka. Perisai energi benteng juga memiliki efek perlindungan tertentu. Tetapi semua ini hanya penampilan. Keempat makhluk yang masih hidup terlalu kuat. Saat ini, mereka tidak pernah yakin. Begitu mereka marah, mereka takut malapetaka akan segera datang. Di atas kehampaan, keempat sosok yang turun memandang semuanya dengan dingin, sama sekali tidak tergerak. Kekuatan tingkat ini tidak dapat menggoyahkan mereka. Dalam cemoohan senyuman, keabadian yang paling sok itu dingin dan dingin, tetapi suaranya tidak besar, tetapi dengan jelas dan tak tertandingi diperkenalkan ke telinga makhluk yang tak terhitung jumlahnya di Kaisar Samsung, Iblis, saya Shenrong, veteran federal veteran abadi dari pengadilan, pembatas dan waktu lainnya untuk menyerahkan pesona rubah, jika tidak, jin iblis akan padam. Di dalam Kaisar Samsung, iblis dan kelompok etnis yang tak terhitung jumlahnya telah berubah. Sebagian besar dari mereka, bahkan sebagian besar dari mereka, tidak tahu seperti apa alam keabadian itu. Tetapi hanya dari sisi lain berani berbicara seperti itu, satu kali tidak membayar, segera melihat seluruh kelompok iblis dari kelompok etnis, yang disebut abadi ini, benar-benar mengerikan. Untuk sementara waktu, suara-suara dari berbagai argumen bertahan di Kaisar Samsung, dan rubah dan iblis bersekutu bersama. Saat ini, 3 bidang utama dikenal. Oleh karena itu, sebagai kelompok yang kuat atau etnis dari kelompok iblis, mereka secara alami menyadarinya. Namun, terbatas pada level, keberadaan ini sangat terbatas. Mereka pada dasarnya adalah mereka yang terbuka terhadap dunia luar. Mereka terkait dengan sekutu dalam Yesuan dan iblis, belum lagi kekuatan tersembunyi dari iblis-iblis biasa ini. Beberapa anggota keluarga kerajaan iblis yang lebih umum tidak memenuhi syarat untuk mengetahuinya. Iblis tidak mungkin menyerahkan sekutu ini. Dalam hal ini, Kaisar mau meminta Tian dan iblis tingkat tinggi lainnya untuk mengetahui kebenarannya, tetapi orang-orang terbawah dan orang-orang kuat di bawah tidak tahu, dan seluruh kelompok iblis dibandingkan dengan bertahan hidup, pilihan apa yang akan mereka buat, ini sama sekali bukan ketegangan. Meskipun orang-orang tingkat bawah ini tidak dapat mengendalikan apapun,
opini publik dan hati orang-orang akan terpengaruh. Raja Rubah bersekutu dengan kelompok iblisku, tetapi sekarang tidak berada di Raja Sihir. Menahan amarah hati, Kaisar Mo bertanya kepada Tian Senseng, bahkan jika dia berada di Raja Sihir, bangsawan iblisku tidak akan pernah menyerahkan sekutu. Hal ini yang tampaknya kau lintasi perbatasan ingin ku ketahui, iblisku, tetapi bukan anggota federalmu. Apakah Rubah berada di Raja Sihir? Dewa tidak peduli, itu adalah masalah iblismu. Shenrong mencibir, masih mengancam, nadanya sangat keras, sangat kesal. Dewa hanya tahu bahwa jika sebuah kerajaan tidak diserahkan dalam 1 jam, hari ini, Raja Sihir Samsung ini tidak akan meninggalkan ayam itu. Selain itu, petik 2, mengingat kenyataan bahwa kesadaran iblismu tidak cukup, tampaknya situasi di depanmu tidak dikenali dengan jelas. Dewa merasa perlu memberimu beberapa disiplin. Iblis membujuk Del. Jangan membuat kesalahan. Di penghujung hari, suara penyanyi abadi Shenrong tiba-tiba berubah tajam, dan pada saat inilah itu adalah tamparan di wajah yang dingin. Kaisar Iblis kontemporer Mo Wentian, yang tidak menunggu dialog dengannya, dan iblis tingkat tinggi dari keluarga kerajaan di belakangnya kembali ke Shenrong mencibir dan mengangkat tangan kanannya. Di seberang ratusan ribu mil jauhnya dari langit berbintang, ukuran susunan itu dengan cepat berkumpul di luar atmosfer Kaisar Samsung. Boom, booming, suara ledakan yang mengejutkan terdengar tanpa suara tanpa peringatan. Itu hanya bidikan biasa dari pernyataan yang meremehkan. Di luar angkasa Kaisar Samsung di depan ratusan ribu mil, ratusan bola api besar langsung meledak. Lebih dari 100 benteng besar dan kecil dengan diameter 50.000 meter dan 100.000 meter hancur total dan kapal hancur. Kekosongan dari separuh kecil garis pertahanan internal Raja Sihir Samsung telah diterangi, dan apinya menyala. Adegan ini seperti bencana langit berbintang yang nyata dengan satu pukulan, meremehkan, tetapi melintasi hampir 1 juta mil kehampaan, lebih dari 100 benteng besar dan kecil langsung meledak menjadi bola api besar di langit, menghancurkan kapal sepenuhnya. Adegan ini terlalu menakjubkan. Ada banyak orang kuat iblis dan kelompok etnis biasa di Kaisar Samsung. Mereka belum memahami apa yang disebut keabadian. Mereka tidak memiliki konsep yang jelas, tetapi sekarang mereka melihat Shenrong. Setelah satu tembakan, mereka akhirnya mengerti arti kata abadi. Apa itu kapal perang yang merobek? Semua orang mengangkat tangan mereka dengan santai, dan lebih dari 100 benteng bintang langsung hancur. Ini hanyalah keajaiban, seperti bencana langit berbintang yang sebenarnya. Keberadaan yang mengerikan seperti itu benar-benar memiliki kemampuan untuk menghancurkan Samsung Iblis. Kata-kata yang telah dikatakan untuk membunuh iblis sama sekali tidak dibesar-besarkan. Sentimen panik yang sangat kuat tumbuh dengan cepat di Kaisar Samsung, membuatnya, hati orang-orang tidak stabil. Ruang ajaib di luar atmosfer Kaisar Samsung, benteng-benteng besar dan kecil lainnya dan kapal-kapal perang bintang, masih berkumpul dengan cepat, tersusun dalam kehampaan, padat, dengan jutaan kapal. Tampaknya kam itu megah, tetapi pada kenyataannya, semua pusat kekuatan iblis di kapal perang semuanya gemetar, baik secara fisik maupun mental. Bahkan perang bintang yang tinggal di bintang sihir telah diatur, dan panglima perang besar menghadapi Shenrong, tetapi sayangnya, apalagi beberapa perang bintang ini. Perang spiritual dapat diaktifkan, dan yang lainnya palsu. Bahkan jika itu semua benar, saya khawatir itu tidak akan menimbulkan ancaman bagi keberadaan keabadian. Dapat dikatakan bahwa bahkan jika satu generasi Kaisar Ajaib Mo Zentian datang sendiri, tidak akan ada efek yang mengejutkan saat ini. Kecuali ada suasana yang sia-sia di bagian bawah kelompok orang-orang iblis, ada tingkat abadi untuk bangun dari tidur. Pada saat ini, Kaisar Iblis kontemporer Mo Wentian dan yang lainnya telah menyaksikan perpecahan. Sayangnya, meskipun kam mereka sendiri sangat besar, kekuatannya tidak pada tingkat yang sama. Musuh hanya memiliki 4 angka, dan tangan yang terangkat begitu sombong. Ada ratusan benteng besar dan kecil di iblis, dan sekelompok iblis dan bangsawan, tetapi mereka tidak berani melawan. Tidak berperasaan dan tidak berdaya. Dan perlawanan semacam itu tidak hanya sia-sia, tetapi jika itu memancing kemarahan yang lain, saya khawatir akan ada bencana yang lebih serius dalam sekejap. Tidak mungkin bagi Tuan Rubah untuk menyerahkan, tetapi demi keselamatan suku-suku, para petinggi iblis dan bangsawan hanya dapat bertahan bahkan jika mereka marah lagi. Dapat diseret sebentar, pihak lain abadi, dan mengatakan bahwa ada batas waktu, Anda tidak akan mengingkari.
Sekelompok bangsawan iblis, semuanya terperangkap dalam pikiran, memikirkan tindakan balasan. Pada saat inilah suara yang tiba-tiba dan tidak terduga tiba-tiba keluar dari atmosfer bintang kaisar, dengan ejekan dan penghinaan, dan lebih intens untuk menekan amarah langit. Hei, monster tua abadi! Apakah itu pejabat besar? Dengan suara ini, sesosok bergegas keluar dari atmosfer bintang iblis, dan tubuh melintasi kehampaan, dan mata terbang ke depan kam iblis. Bahkan Mo Huang Mo Tiantian dan yang lainnya yang sezaman terletak di belakang sosoknya. Orang ini adalah Ye Xuan yang datang sebagai Kaisar Iblis Mo. Zhen Feng, di bawah belenggu, kata-kata selang di mulut Ye Xuan sekali lagi keluar, Anda Senat Federal Wan Luo benar-benar dapat memiliki masa depan yang baik. Alam semesta kedua berteriak-teriak untuk menarik diri dari Federasi Faro, dan api di halaman belakang mereka. Kerusuhan sipil tidak dapat diselesaikan, tetapi saya berlari ke bintang iblis saya dan datang 5 orang dan 6. Benarkah kelompok etnis iblis saya telah pergi? Ledakan. Dalam kalimat terakhir, nada suara Ye Xuan tiba-tiba berubah tajam, dan gelombang pertempuran dihancurkan. Pertempuran lainnya tidak dimaksudkan untuk digunakan. Bahkan perang yang menyedihkan, untuk keberadaan tingkat abadi ini, ketakutan itu tidak masuk akal. Hanya kekuatan tahun-tahun yang mungkin dapat diguncang. Setidaknya, itu dapat membuat pihak lain sedikit cemburu. Bagaimanapun, pada awalnya, Ye Xuan pernah membunuh seorang penguasa bintang dengan waktu ini. Meskipun wilayah utama bintang dan keabadian tidak ada bandingannya, yang pertama hampir tidak berbeda dengan semut di hadapan yang terakhir, tetapi bagaimanapun juga, Ye Xuan sekarang adalah kekuatan besar, ditambah puluhan juta lendir emas di tahun-tahun perang. Selama waktu ini, itu juga tumbuh sedikit, jadi kekuatannya tidak sebanding dengan yang terakhir kali. Dalam hal ini, meskipun Ye Xuan tidak memiliki kendali penuh, bahkan 50% tidak, tetapi selama ada lebih dari 30% kemungkinan, dia patut dicoba. Penyihir sihir, Mo Zhenfeng, wajah-wajah Shenrong jelas sekilas. Ye Xuan melihat ke atas dan ke bawah beberapa kali. Akhirnya, di kaki raksasa Ye Xuan, seluruh tubuh zaman keemasan perang melirik, dan kilatan sentuhan pria baik yang hancur. Dengan nada mengejek berkata, semut-semut seperti semut, berani berbicara dengan dewa seperti itu, apakah kamu tidak takut mati? Atau apakah kamu pikir apa yang disebut perang kecil di kakimu dapat membangkitkan gengsi keabadian? Petik 2. Bagaimana dengan keabadian? Yang disebut Panglima Perang Kecil ini tidak dapat membunuh penguasa bintang di awal, dan hari ini mungkin tidak mustahil untuk membuat keabadian. Dalam menghadapi ancaman pihak lain, Ye Xuan tidak menunjukkan kelemahan, dan tidak membiarkannya selangkah demi selangkah. Dia bahkan menunjukkan arti serangan balik, jika kamu tidak percaya, kamu dapat mencobanya. Jika kamu tidak dapat melakukannya, kamu akan diganggu dan datang ke depan pintumu. Kelompok iblisku bukanlah kesemek lembut yang secara sewenang-wenang diombang-ambingkan. Bahkan jika sulit untuk melarikan diri, biarkan kamu menerima beberapa luka dan menelan wajahmu. Lancang, Shenrong sangat marah dan napas tubuhnya tiba-tiba teraduk, yang jelas merupakan tanda tembakan yang akan datang. Di belakang Ye Xuan, Kaisar Iblis kontemporer Mo Wentian dan demokrat lain dari keluarga kerajaan, telah tercengang saat ini, mereka tidak menyangka Ye Xuan benar-benar berani muncul, dan setelah kemunculan ini, itu sangat kuat, sebenarnya tidak menganggap orang-orang abadi yang aneh sebagai hidangan. Adapun armada belakang yang besar, dan iblis yang tak terhitung jumlahnya di Raja Sihir Samsung, mereka telah tercengang dan dibombardir di otak. Kaisar Iblis misterius itu dikenal sebagai penyihir iblis. Mo Zhenfeng, itu terlalu berani. Orang-orang baru saja memperingatkan bahwa dia melompat keluar adalah orang yang keras kepala, temperamen ini, hanyalah seorang Raja Iblis. Faktanya, untuk apa yang disebut eksentrik abadi ini, Ye Xuan benar-benar tidak masuk angin setidaknya, bahkan tidak ada sedikit pun rasa kagum. Dalam kemalangan sebelumnya dari sumber kejahatan, dia melihat yang abadi Gek dengan mata kepalanya sendiri. Dengan kedok 9 kalajengking dewa dan kekuatan kuno lainnya, mereka melarikan diri seperti anjing yang berduka. Hanya saja, pemandangan itu, sulit untuk membiarkannya memaksakan kembali apa yang disebut keabadian. Terlebih lagi, dalam insiden itu, penyu raksasa Void kemudian seperti semut, dan bahkan kekuatan kuasi liar dan tingkat kekuatan liar yang sebenarnya ada, dan banyak dari mereka terbunuh. Ye Xuan berada dalam jarak dekat. Lihat, tanpa sadar, cakrawala jauh dari sebanding. Pada saat ini,
melihat sisi lain tampaknya tertembak, Yesuan akan menjadi hati, menggigit giginya dan membuat suara keras yang menjerit. Pertempuran selama bertahun-tahun, kekuatan penuh. Melihat pihak lain akan menembak, Yesuan tidak ingin kehilangan kesempatan. Di bawah minuman keras, dia bahkan membuat perintah kepada Zijin Slim dalam perang, dan meluncurkan pukulan penuh. Di simpul inti dari area pusat perang, Raja Slim dari seluruh tubuh Zijin sangat besar dan penuh dengan 3 kaki. Ketika kultivasi Yesuan lebih lemah darinya, itu tidak pernah tidak hormat. Sekarang, apalagi mengatakan lebih banyak. Dengan instruksi Yesuan, Zijin Slime tidak ragu-ragu, dan segera meluncurkan tindakan. Hei, suara dengungan yang sangat pelan terdengar, dan lingkaran riak tak terlihat menyebar keluar dari tubuhnya, terjun ke dinding simpul sarang lebah inti, dan di sepanjang pipa yang terhubung ke dinding luar, itu langsung ditransmisikan ke ribuan tahun perang. Di antara simpul sarang, pada saat ini, puluhan juta lendir emas di semua simpul sarang semuanya berbentuk, dan benang emas panjang di bawah perut meledak menjadi mewah, dan kemudian seluruh tubuh berwarna emas. Jinmang ini sebenarnya adalah frekuensi gelombang biologis lendir emas. Jika hanya satu ujung, itu tidak akan menjadi iklim, tetapi jumlah lendir emas lebih dari satu, dan lapisan tirai emas saling tumpang tindih dan berkumpul bersama. Akhirnya, dari emas pucat menjadi warna emas yang kaya, jika itu spiritual, ia bergegas ke 4 dinding simpul sarang lebah, dan menelusuri kembali sepanjang dinding luar pipa. Ke segala arah, menuju simpul sarang lebah inti tempat lendir Qian Kun berada, gila masuklah. Semua ini dilakukan dalam waktu singkat, jauh lebih cepat dari yang sebelumnya, dan pikiran Yesuan sudah ditetapkan, karena itu menunjukkan bahwa seluruh tingkat kehidupan kelompok Slim Emas telah meningkat. Pada saat ini, di bagian dalam perang, ada puluhan juta mahakarya Jinmang seluruh tubuh Slim Emas, di luar tahun-tahun perang, tetapi tidak ada jejak-jejak. Hanya dalam setengah saat, mantel emas yang kaya berkumpul dari ribuan simpul sarang lebah semuanya berkumpul. Setelah memasuki simpul sarang lebah inti, simpul sarang lebah inti ini terletak di area pusat lingkaran ke-9 di dalam mulut lonceng perang yang besar. Tiba-tiba bersinar. Dalam sekejap, struktur sarang lebah inti dengan diameter 3 km sepenuhnya berubah menjadi dunia emas. Pada saat yang sama, gelombang ombak seperti simbal emas pasang surut menyebar di sepanjang perang, dan mulut lonceng yang besar itu positif. Di depan, riak berbentuk kipas emas diturunkan. Dari kaki Yesuan, berdiri dengan bangga di tepi lakok, ia dengan cepat meluas ke depan, seperti gelombang emas, diam-diam, maju, dorong. Ini hanyalah gelombang pertama dari tahun-tahun perang. Tahun-tahun pasang surut, 10.000 tahun. Hal ini telah dibuktikan dalam 2 tahun perang sebelumnya. Saat pertama kali kegembiraan, bintang dari warna kosmik kedua Zuzuan mang 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 na minum kebencian. Cacat, Raja Bintang, tapi hampir berduri. Adegan itu, dan sekarang saya memikirkannya, itu disebut setan yang tak terhitung jumlahnya yang telah melihatnya di seluruh tubuh. Pada titik ini, melihat Baotian yang berani ini, itu seperti Raja Iblis, Kaisar Iblis Mo Yufeng, tidak hanya melompat keluar dari kata-kata, tetapi juga dalam kata-kata dan monster tua yang abadi. Dan pihak lain dengan keras meminum kesombongan, tampaknya ketika dia didisiplinkan, dia benar-benar meraih kesempatan pertama dan bergegas ke sisi lain untuk sepenuhnya mengaktifkan tahun-tahun perang. Dalam waktu kurang dari sesaat, gelombang pertama tahun-tahun keemasan dan pasang surut, telah diam, tetapi sangat maju cepat. Saat ini, iblis yang tak terhitung jumlahnya dari Raja Sihir Samsung di dalam dan di luar kehampaan menghela nafas. Semuanya terjadi terlalu cepat, dan mereka tidak bisa memberi mereka waktu untuk bereaksi. Ketika mereka terkejut, Raja Iblis Tunggal ini yang tidak takut-takut sudah ditembak. Situasinya telah berubah begitu cepat, bahkan iblis kontemporer, Mo Wentian dan demokrat lain dari keluarga kerajaan telah lengah. Untuk sementara waktu, mereka semua tercengang, otak mereka terbentur, dan membatu kolektif. Ternyata itu adalah kekuatan waktu. Dengan munculnya gelombang pertama tahun-tahun keemasan, kecepatan skuadron diluncurkan, dan dalam kehampaan ratusan ribu mil jauhnya, keempat gag komik super semuanya berubah sedikit. Mereka hanya pernah mendengar tentang Star Wars dari para iblis, dan mereka juga mengetahui perang emas, sehingga mereka dapat mengirimkan gelombang pasang waktu yang diduga sebagai hukum waktu. Bahkan ada seorang penguasa bintang,
yang hampir terbunuh oleh 3 gelombang pasang tersebut zaman ini. Tapi bagaimanapun juga, aku belum pernah melihatnya dengan mata kepalaku sendiri, dan hukum langit dan langit adalah kekuatan hukum yang paling misterius, apalagi keabadian biasa. Bahkan jika itu abadi, aku belum pernah mendengar ada orang yang benar-benar memahaminya. Kekuatan hukum bintang. Oleh karena itu, bagi dunia luar tentang gelombang emas perang emas, mereka berempat sebenarnya memiliki sikap yang mencurigakan, tidak semua percaya, dan itu kemungkinan besar itu akan menjadi rumor. Namun sekarang, ketika gelombang pasang pertama benar-benar muncul, keempat talenta itu tiba-tiba terkesima dan berseru. Bahkan si aneh abadi, di hadapan kekuatan hukum langit, tak berani meremehkan barisan mereka. Namun, sudah terlambat untuk mundur saat ini. Dengan mendekatnya gelombang pasang pertama dengan cepat, sudut kehampaan ini tampaknya telah dilarang oleh semacam kekuatan waktu misterius. Mereka hanya bisa melawan. Hei, bagaimana dengan kekuatan waktu? Levelnya tinggi, tetapi kekuatannya masih terlalu lemah. Teriakan dingin keluar, Shenrong mengaktifkan garis keturunan untuk pertama kalinya, dan mengungkapkan ontologi. Saat suara kata itu keluar, sosok api Lanze berskala besar dengan ukuran 100.000 kaki muncul di kehampaan. Di antara 3 monster kosmik di belakangnya, satu juga merupakan alien. Saat ini, itu juga menunjukkan tubuh, yang merupakan harimau raksasa dengan tubuh yang sangat besar. 2 lainnya jelas merupakan ras manusia, dan tidak ada cara untuk mewujudkan darah yang sangat besar itu sendiri, untuk melimpah ke daging dan darah yang mengerikan untuk menahan erosi pasang surut selama bertahun-tahun. Dalam keputusasaan, keduanya hanya bisa melambaikan pertahanan mereka sendiri, dan kecemerlangan dari kedua kecemerlangan itu naik, dan fisik kedua orang itu sepenuhnya tertutup dan terlindungi. Meskipun dalam pandangan mereka, kekuatan pasang surut ini memang lemah, gelombang pasang surut hanya mengikis kekuatan usia 10.000 tahun, tetapi bagaimanapun juga, tingkat kekuatannya sangat tinggi sehingga menakutkan. Ini adalah hukum langit dan waktu, kekuatan. Selain itu, ini hanya gelombang pasang pertama. Siapa yang bisa memberitahu pasang surut, berapa banyak gelombang yang bisa dikirim oleh perang emas di depan Anda? Pada saat ini, sudut kehampaan ini telah dilarang sementara. Oleh waktu yang misterius, mereka tidak dapat merobek kehampaan untuk menghindarinya. Jika ada 5 atau 6 gelombang pasang surut, maka itu benar-benar merepotkan. Oleh karena itu, bahkan jika hujan, itu harus diperlakukan dengan hati-hati di awal. Oh lala! Pada saat inilah gelombang pertama pasang surut keemasan keluar dari ramen raksasa hanya dalam waktu singkat, dan sudah melesat ke depan, dengan gemuruh samar selama bertahun-tahun, dari 4 sosok aneh super tua, melesat lewat dalam sekejap mata, gelombang pasang berbentuk kipas emas yang melambangkan kekuatan tahun-tahun telah sepenuhnya menutupi sudut depan, dan beberapa kekuatan misterius telah tersebar untuk pertama kalinya, membuat keempat monster super tua itu benar-benar mandek. Bentuknya seperti dilarang. Ia terpaku dalam kehampaan dan tidak dapat digerakkan. Sayangnya, gelombang pasang emas pertama tampaknya tidak berdampak banyak pada keempat monster super itu. Garis depan gajah api Lanze bahkan wajah biru besar dari tubuh besar setinggi 100.000 kaki masih sama. Adapun 3 monster kosmik di belakangnya, meskipun mereka telah terpengaruh, 2 orang kuat dari ras manusia hanyalah lingkaran cahaya dari senjata sihir pertahanan yang melindungi seluruh tubuh. Itu sedikit lebih ringan, dan yang lainnya adalah harimau ekor-ekor. Napasnya agak tua, itu saja, tetapi gelombang pasang emas kedua yang mengikuti, dalam waktu kurang dari sesaat, telah muncul ke permukaan. Saat gelombang pasang kedua berlalu, tahun-tahun abadilah yang berlalu. Kali ini, api Lanze seperti warna biru besar di permukaan tubuh asli, sedikit redup. Di antara 3 kekuatan kosmik di belakangnya, 2 orang gek manusia menjaga lingkaran cahaya sihir mereka sendiri, yang sangat suram, seperti lilin di angin, selalu padam kapan saja. Lagi pula, dalam waktu singkat, kedua senjata sihir pertahanan ini telah mengalami erosi usia 20.000 tahun, bahkan monster kosmik akan kewalahan. Adapun harimau berekor panah, tubuhnya yang besar tiba-tiba dan cepat menjadi abu-abu, dan itu tidak setengah matang. Rambut abu-abu yang menutupi seluruh permukaan tubuh raksasa itu terbang keluar dari tubuh dan dengan cepat menjadi debu berbintik abu-abu, benar-benar hilang. Dalam waktu setengah pendek, tahun-tahun abadi berlalu tanpa suara, tetapi keempat pembudidaya super lucu itu tidak memanjat dalam satu tarikan napas, menunggu hilangnya kehidupan abadi. Meskipun dia tidak membiarkannya jatuh di tempat dengan segera,
dia bahkan tidak membiarkannya dilemahkan dengan kekuatan, tetapi ini hanyalah gelombang kedua dari gelombang tahun-tahun itu. Hanya saja kedua gelombang ombak itu tidak mampu bertahan, dan itu hilang untuk waktu yang lama. Tidak ada jeda, sama seperti gelombang-gelombang bulan kedua masih jauh, di sumber sudut dalam seluruh sektor emas, riak-riak emas ketiga dan riak-riak yang terlihat oleh mata telanjang telah bersiul tanpa ampun dari mulut lonceng, datang. Hei, kali ini, bagian depan api Lanze seperti arloji tubuh nyata 100.000 kaki yang besar, dan akhirnya mulai memiliki sepotong kulit nilai yang terkelupas, bahkan jika tingkat keabadian ada, dalam waktu singkat, mengalami 30.000 erosi kejam selama bertahun-tahun, meskipun tidak ada cacat pada tubuh, tetapi kulit epidermis, bagaimanapun, masih agak tak tertahankan. Melihat pemandangan ini, dan gelombang emas ketiga mendekat, mengalir melalui tubuh, harimau berekor panah, yang telah lama tidak dapat bergerak, dan dua monster kosmik lainnya yang dijaga oleh senjata ajaib, wajah berakhir tanah melayang karena kegelisahan, dan kedua mata menjadi takut dan bingung. 10.000 tahun, bahkan jika alam semesta sudah tua, jumlah ulang tahun tidak ada habisnya. Ada banyak gelombang dalam pasang surut tahun-tahun itu. Mereka akan benar-benar menua dalam riak-riak emas jalan. Dalam sekejap mata, puluhan ribu tahun akan hilang. Membusuk dan bersumpah. Pada saat inilah gelombang pasang tahun ketiga akhirnya tiba di depan mereka bertiga, dan riak-riak emas yang terlihat oleh mata telanjang mengalir melalui tubuh ketiga monster super aneh itu. Setelah gelombang pasang tahun ini, tubuh besar harimau ekor panah itu seperti mencuci timah, dan tubuh yang sekarat itu akhirnya mulai jatuh. Permukaan tubuh abu-abu itu adalah daging dan darah, dan pada akhirnya, daging dan darah yang tak terhitung jumlahnya diambil dari tubuh itu. Dilucuti dan berubah menjadi debu, dan asapnya beterbangan. Keanehan kosmik kedua Teran itu serupa. Saat gelombang pasang tahun ketiga telah berlalu, senjata ajaib lilin di angin telah pingsan dan berkedip dua kali, dan telah sepenuhnya menghilang. Ini tidak hanya berarti bahwa daging mereka akan langsung ditampilkan di bawah gerhana gelombang pasang berikutnya, tetapi juga berarti bahwa kedua eksentrik kosmik ini, dalam 2 saat yang singkat ini, mereka masing-masing telah kehilangan senjata ajaib yang penting. 3 gelombang tahun pasang surut, 30.000 tahun dalam 2 saat yang singkat dalam 2 senjata sihir pertahanan, telah lama kehilangan kekuatannya, takut bahwa tidak mungkin lagi untuk kembali memperbaiki dan mengembun. Dan ini hanya gelombang ketiga tahun dan pasang surut. Selanjutnya, ada gelombang keempat. Sebelumnya, tahun-tahun peperangan Yesuan hanya dapat mengeluarkan 3 gelombang pasang surut emas yang mewakili gerhana tahun. Bahkan gelombang ketiga tidak lengkap, dan Wei sedikit lebih buruk. Tapi itu sebelumnya, sekarang berbeda. Sikat, gelombang suara samar berdering, dan gelombang keempat pasang surut emas akhirnya datang. Kali ini, bahkan api tua abadi yang disalahkan Lanze telah berubah sedikit. Dia abadi, tetapi dalam periode 2 waktu yang singkat, setelah 4.000 tahun berlalu, meskipun masih tidak dapat melukai akarnya, tetapi benar-benar dekat dengan mayat hidup juga memiliki situasi delaminasi. Faktanya, itu benar, ia memiliki kilau biru samar, tetapi pada saat ini, ia telah memudar menjadi arloji tubuh nyata yang besar. Kali ini, selain dari kulit biru besar yang terkelupas, kadang-kadang di suatu tempat, bahkan sepotong besar daging dan darah, memulai ablasi. Adapun 3 eksentrik kosmik di belakangnya, 2 orang tua yang kehilangan senjata sihir pertahanan mereka langsung berubah. Seluruh orang itu tiba-tiba hidup dan sehat, dan kerutan muncul di wajahnya. Rambutnya kering dan kulitnya kering. Seperti mayat kering, bahkan kecemerlangan asli kalajengking, itu juga samar. Harimau ekor panah bahkan lebih buruk. Ketika gelombang-gelombang ketiga datang dan dia melewati tubuhnya telah memperlihatkan sedikit darah. Saat ini, dengan datangnya gelombang keempat pasang surut emas, dalam waktu kurang dari setengah saat, harimau ekor panah kuno ini telah terkikis dan terkikis, memperlihatkan banyak tulang putih dan organ dalam, meskipun tidak dalam gelombang keempat ini. Di bawah erosi pasang surut tahun-tahun, benar-benar musnah. Napasnya, tetapi telah melemah hingga ekstrim, dingin dan tertegun pada pandangan pertama, seperti harimau tua dan membusuk yang sama, itu sudah menjadi tahun yang sekarat, dan sedang sekarat. Tetapi bagaimanapun juga, dia masih menyelamatkan hidupnya. Sayangnya, ini masih belum berakhir. Setelah pasang surut gelombang keempat tahun, masih ada gelombang kelima dan gelombang terakhir. Ini adalah batas tahun dan tahun. Sangat mustahil untuk membunuh keabadian,
tetapi itu dapat membuat penderitaan yang abadi. Setidaknya, setelah darah dan darah tubuh terwujud, itu masih jatuh ke dalam bentuk massa daging dan darah tubuh yang tak tertahankan ini, yang pastinya mengangkat wajah. Bagi tiga eksentrik kosmik di balik api blues yang abadi, ini adalah gelombang kelima dari pasang surut yang akan datang, tetapi ini benar-benar hidup dan mati. Terutama harimau berekor panah, di bawah gelombang keempat pasang surut emas sebelumnya, sudah sekarat, dan sekarang gelombang pasang kelima akan datang. Eksentrik kosmik tampaknya telah jatuh. Harimau ekor panah tidak diragukan lagi tidak beruntung. Menghadapi gelombang emas ini, yang melambangkan gelombang emas erosi tahun-tahun, ia termasuk di antara 4 monster super tua, dan kemungkinan besar akan jatuh. Api Lanze abadi seperti Shenrong tidak perlu dikatakan, bahkan jika yang berusia 50.000 tahun telah mengalir melalui tubuh dewanya dalam waktu 3 derajat yang singkat, itu tidak akan benar-benar menyakitinya, mendasar. Hanya saja kulit tubuh dewa yang besar itu terkelupas, dan beberapa potongan besar daging dan darah sedikit meleleh. Paling-paling, itu adalah cedera kulit. Adapun tiga eksentrik kosmik di belakangnya, kultivasi dua ras manusia lebih kuat daripada Arrowhead, tetapi itu adalah tengah alam semesta. Di masa lalu, ada kekuatan pertahanan defensif untuk menahan erosi 3 gelombang pertama pasang surut. Namun, harimau ekor panah sepenuhnya berkultivasi sendiri sejak awal, dan darah yang kaya dari darah dan tubuh sulit untuk dilawan. Eksentrisitas kosmik memang luar biasa. Kehidupan yang diperoleh dengan susah payah telah menahan pasang surut dari 4 gelombang sebelumnya. 40.000 tahun berlalu di tubuhnya hanya dalam 2 saat yang singkat, dan gagal membuatnya jatuh di tempat. Tapi, itu hampir hilang. Hari ini, gelombang kelima juga merupakan gelombang pasang terakhir. Apakah masih ada? Kali ini, bahkan gambar api biru dari tingkat abadi tidak tenang, tampilannya berubah lagi, dan belalai gajah yang menyala-nyala hampir menyemburkan kembang api yang sebenarnya, dan itu menyedihkan. Jika bukan gelombang pasang seperti ini yang datang dengan semacam efek pemenjaraan yang terkait dengan kekuatan hukum waktu, dia begitu abadi, dia akan sangat dirugikan. Bisakah hanya bodoh untuk menahan cedera semacam ini? Tidak sampai kata-kata itu jatuh, gelombang pasang kelima telah dihancurkan dari tubuh api Lanze. Dia masih tidak melukai akarnya, tetapi itu sangat besar hingga darah besar setinggi 100.000 kaki, tetapi ada lebih banyak daging dan darah yang mulai mencair. Seluruh tubuh aslinya berwarna biru dan berkilau, tetapi sekarang, di mana-mana ada luka berlubang, darah berwarna biru kemasan. Di belakangnya, 2 ras manusia tua dari usia tua, bentuk tubuh telah dihancurkan, tetapi bagaimanapun juga, mereka telah melawan, tetapi itu jelas telah melukai akarnya. Diperkirakan bahwa kekuatan tempur telah jatuh. Setelah kembali, harus menunggu 1000 tahun untuk pulih. Yang paling tak tertahankan adalah harimau ekor panah. Ketika gelombang-gelombang kelima sudah ketinggalan zaman, tubuh dewanya, yang telah memperlihatkan tulang dan organ dalam, ternyata merupakan kekalahan total. Satu bagian organ jatuh dari rongga perut, dan saat gelombang emas berubah menjadi abu terbang, satu akar berserakan dan hancur, dan juga gagal menahan erosi gelombang emas, berubah menjadi abu, dan akhirnya menghilang. Hanya dalam sekejap, darah tubuh raksasa itu hampir menghilang, dan hanya sekitar sepertiga tulangnya yang kosong. Seorang eksentrik kosmik jatuh. Itu bintang yang mengerikan. Adegan ini membuat 2 orang lainnya takut dengan keanehan kosmik. Pada tingkat keberadaan ini, tidak ada yang mudah. Yang mana yang tidak menderita selama lebih dari 100 tahun, memiliki status dan prestasi saat ini. Biasanya, bahkan Yuyu sangat disayangi, dan tidak akan mudah untuk mengambil risiko, tetapi sekarang, monster kosmik dengan level yang sama, tetapi hanya dalam beberapa napas, telah mati di tempat. Bahkan jika itu menunjukkan darah dari tubuh yang luas, dengan level darah ini, tidak dapat menahan gelombang-gelombang kelima tahun, seluruh darah hanya tersisa setengah tulang putih. Ini sungguh mengejutkan. Dan meskipun mereka berdua akhirnya menggigit gigi mereka dan menahan gelombang kelima, yang melambangkan gelombang emas dari berlalunya tahun-tahun, mereka sekarang dapat hancur, tubuh mereka kering, tubuh mereka dalam keadaan lumpuh, dan mereka takut pada gelombang keenam. Gelombang emas baru saja datang, dan pertama kalinya adalah jejak anak panah. Dengan mengingat hal ini, eksentrik kosmik dari kedua ras ini tidak lagi peduli tentang apa yang disebut wajah dan prestise, seremonial, dan bentuk sedikit gemetar, wajah tertegun ke depan daun kosong Yesuan dengan lembut memohon belas kasihan. Teman-teman kecil, salah paham,
ini salah paham. Jangan impulsif, jangan impulsif, impulsif adalah iblis. Wacana baru saja diekspor, dan eksentrik kosmik dari dua orang Terran merasa bahwa mereka malu, dan wajah lama mereka merah. Mereka benar-benar tidak ingin mengekspor, tetapi mereka tidak dapat mengendalikan mulut mereka sendiri. Pada saat hidup dan mati ini, mereka mentuet. Dari kata-kata ini, itu sepenuhnya reaksi naluriah dan bawah sadar. Sampai saat itu, iblis yang tak terhitung jumlahnya dan orang-orang kuat di dalam dan di luar atmosfer Kaisar Samsung hanya sedikit kembali ke para dewa, satu persatu, mulut aslinya, meskipun perlahan menutup, tetapi raut wajahnya, tetapi aneh. Fajar bayang-bayang Yesuan bahkan lebih rumit, dan tidak mungkin untuk menggambarkan artinya. Penjahat, benar-benar mempesona. Dengan hanya beberapa napas pendek, 3 keanehan kosmik dibuat seperti ini, satu langsung membunuh langit berbintang, dan 2 lainnya juga hancur, dan kekuatan bertarung hilang. Kuncinya adalah bahwa bahkan pikiran telah runtuh. Getaran mulai mengekspor belas kasihan. Ini benar-benar, apa situasinya? 2 kata itu berat. Selain itu, Anda mungkin berpikir sedikit lebih banyak. Faktanya, gelombang kelima di masa lalu sudah menjadi batasnya. Gelombang keenam tidak dapat benar-benar dibuat. Pada saat ini, hati Yesuan sebenarnya berdarah. Dia mengatakan yang sebenarnya, tetapi dia belum mengatakannya. Faktanya, setelah gelombang kelima dari gelombang sebelumnya, semua emas di seluruh slime pertempuran, yang benar-benar lemah, membutuhkan waktu istirahat yang lama untuk pulih. Ini juga berlaku untuk slime emas ungu, yang merupakan Raja Qiankun. Meskipun serangan ini telah membuat banyak prestasi dan membunuh monster tua kosmik, harga yang dibayar oleh Yesuan tidaklah kecil. Dalam jangka pendek, itu sepenuhnya dihapuskan. Sangat disayangkan bahwa dia tidak mengatakannya dengan baik. Ketika dia mengatakan ini, dia curiga. Setidaknya keanehan kosmik dari 2 orang Terran tampaknya tidak percaya sama sekali. Kata-kata Yesuan baru saja jatuh, dan mereka lebih waspada pada saat yang sama ketika mereka mendesah. Tetapi wajah itu tidak berani menampakkan diri, menghisap wajahnya dan menutupi wajahnya, berteriak pada Yesuan, temperamen untuk meredakan suasana. Teman-teman kecil tertawa, ini, urusan hari ini salah paham. Ini adalah pertunjukan yang bagus, lebih baik membawa warla ini pergi daripada teman kecil. Mari kita bicarakan sesuatu, jika ada kesalahpahaman, Anda dapat duduk dan berbicara perlahan. Selama pidato itu, salah satu jari kosmik yang aneh menunjuk pada tahun-tahun perang di kaki Yesuan, dan warna ketakutan di wajah belum hilang, jelas itu sangat cemburu. Diam, melempar mata orang, suara itu baru saja jatuh, dan Yesuan belum menanggapi. Suara nyaring penyanyi abadi Shenrong telah meraung. Simbol gajah besar mengunci Yesuan dan tahun-tahun perangnya dengan erat, mencibir lagi dan lagi, boneka kecil, bukankah ada gelombang keenam? Ayo, Dewa ingin melihat hari ini, bisakah kamu meledakkan 10 gelombang pasang emas, bahkan jika ada 1 gelombang, Dewa juga pasti kamu. Ada pasang surut dalam hitungan tahun, selama 10.000 tahun. 10 gelombang pasang emas, mewakili momen berlalunya 100.000 tahun. Dan ini adalah batas kesalahan abadi. Jika ada 10 gelombang pasang emas yang terus mengalir dalam waktu singkat, mengalir melalui tubuh, bahkan gambar api biru jangka menengah dari keabadian ini, bahkan jika itu tidak mati, itu harus setengah dimutilasi. Titik ini, awalnya hanya dia sendiri yang tahu, batas kesalahan abadi, di bawah keberadaan kekuatan ini, bagaimana cara merebutnya. Tetapi pada saat ini, api Lanze seperti Shenrong tidak keberatan untuk mengatakan ini secara langsung. Itu karena hati dan pikirannya bahwa pasang emas yang sama, pertempuran berbintang emas di depannya, sama sekali tidak dapat membuat 10 gelombang. Ada 5 gelombang sebelumnya, mungkin akan ada kekuatan tindak lanjut, tetapi paling banyak, 1 atau 2 gelombang tidak akan melebihi 2 gelombang. Bahkan jika ada 2 gelombang lagi, dia bisa berlutut. Paling banyak, ada beberapa luka ringan. Pada saat itu, begitu perang emas di depan menjadi api bisu, iblis yang mempesona, termasuk bintang, berada di garis depan perang emas. Semua pusat kekuatan sihir di dalam dan di luar wilayah kekuasaan Kaisar Samsung, serta orang-orang biasa, semuanya akan jatuh karena amarahnya. Ya, sebagai makhluk abadi yang mengerikan di atas puncak, dalam 5 gelombang pasang emas sebelumnya, citra serigala ini memang kerugian besar. Dan semua ini berasal dari tangan semut iblis di lingkungan Qiankun,
yang bahkan lebih memalukan dan tak tertahankan. Bahkan akan menjadi bahan tertawaan dari banyak pusat kekuatan bertabur bintang di 3 bidang utama. Tetapi itu tidak masalah. Orang-orang di depan kita ini tidak dapat melarikan diri sampai mati hari ini. Meskipun wajah lama mereka rusak hari ini, mereka hanya dapat membunuh semua keberadaan tempat ini. Masalah ini tidak akan menyebar. Bahkan jika saya menyebarkannya, saya kehilangan muka, tetapi saya masih tidak menemukannya sendiri. Dan masih menemukannya di tempat. Kerusakan wajah kecil, tetapi ada bintang yang tak terhitung jumlahnya dan orang-orang kuat. Pemakaman seluruh kelompok iblis membayar harga untuk ini, jadi tidak ada yang perlu dipermalukan. Dapat dikatakan bahwa pada saat ini, Apilanze seperti Shenrong, meskipun tampaknya masih tenang dalam nada, tetapi pada kenyataannya, hati telah menghancurkan ombak, bahkan setelah kelangsungan hidup 2 orang asing alam semesta Teran yang masih hidup, mereka benar-benar keluar dari pikiran, jika tidak, pada saat ini, mereka tidak akan pernah mengatakan kata-kata pihak lain. Tampaknya pihak lain akan dapat menghentikan ini, dan tidak akan meledakkan gelombang pasang emas ke-6. Di satu sisi, Shenrong ingin membunuh orang. Karena seluruh kelompok iblis akan hancur hari ini, 2 orang di belakangnya telah melukai akar ras manusia, dan tidak perlu hidup lebih lama lagi. Domain akan benar-benar mati hari ini. Di sisi lain, keanehan kosmik kedua orang itu hanya mampu menyenangkan ketenangan pikiran, tetapi juga membuat hatinya sangat tidak puas, dan bahkan keluhan, yang juga berkontribusi pada pembunuhan Shenrong. Untuk semua ini, 2 keanehan kosmik surgawi telah sedikit dipikirkan, dan mereka telah menyadari bahwa wajah itu penuh dengan kemarahan, tetapi mereka tidak berani berteriak. Jika tidak, jika mereka marah dengan keanehan abadi ini, mereka takut untuk memalingkan wajah mereka dan berbalik. Aku akan menembak mereka. Penampilan putus asa muncul di wajah mereka berdua, dan mereka tidak meragukan bahwa prajurit emas di depan kehampaan tidak dapat lagi meledakkan lebih banyak gelombang emas. Bahkan jika tidak ada 10 gelombang, hanya 6 gelombang, bagi mereka, mereka semua mati dan mati. Namun, perkembangan masalah selanjutnya berada di luar dugaan semua orang. Saat ini, tidak ada yang mengira bahwa perang bertahun-tahun Yesuan pasti akan memiliki kekuatan untuk melanjutkan pertempuran. 5 gelombang pasang bukanlah batasnya. Kalau tidak, dia tidak akan begitu berani, dan dia akan mengorbankannya secara langsung tanpa keraguan, terlebih dahulu menembak monster tua abadi yang mengerikan. Jika tidak ada apa-apa, di mana dasarnya? Namun, semua orang salah menebak, Yesuan memang canggung, tetapi itu bukan perang bertahun-tahun. Saat ini, di hadapan kata-kata Apilanze, dia tidak tertarik padanya. Dia bahkan menyeringai, dan dia melambaikan hidupnya di bawah kaki raksasa itu. Garis pandang juga jatuh pada 2 monster kosmik humanoid yang telah tercengang di belakang gajah Apilanze. Dia berkata sambil tersenyum, 2, karena ini salah paham, silakan pergi sekarang, raja ini masih sangat pandai berbicara. Jangan pernah membunuh orang yang tidak bersalah. Selanjutnya, raja akan melawan teman berhidung panjang itu selama 300 ronde, lihatlah keadaanmu yang buruk dan menurun, atau jangan bergabung dalam kegembiraan ini. Bagaimana situasinya? Para eksentrik kosmik dari kedua teran saling berhadapan, dan raut wajah mereka eksentrik. Semakin Yesuan begitu tenang, semakin mereka tidak memiliki dasar. Tampaknya peperangan emas dari para jenius itu bahkan tidak dapat menjadi fondasi nyata dari anak yang mempesona di seberangnya, atau akankah itu dikumpulkan dengan mudah? Ini juga sesuai dengan rumor. Dikatakan bahwa keluarga iblis baru-baru ini menjadi bakat yang mempesona. Ada beberapa jenis perang berbintang di tangan mereka. Mereka meragukan sebelumnya, tetapi sekarang, perang emas sudah membuktikan segalanya. Orang ini pasti punya pukulan balik. Dengan mengingat hal ini, kedua ras manusia kelas kosmik ini langsung hancur. Jika mereka dalam keadaan makmur penuh, mereka tentu tidak bisa ditakuti. Tetapi sekarang tubuhnya layu, darahnya menurun, dan kekuatan bertarungnya telah mencapai 80%. Sulit untuk pulih dalam waktu singkat. Bahkan jika Anda membiarkan kulit kepala Anda tetap ada, paling-paling itu adalah hidangan, tidak masuk akal. Dalam hal ini, mengapa repot-repot melakukan pengorbanan yang tidak masuk akal seperti itu? Shen Lao, saya harus menggunakan 80% dari kekuatan bertarung, meninggalkannya tidak ada gunanya. Ke kanan, lebih baik bersumpah demi orang tua di kejauhan, dan pergi. Memikirkan hal ini, kedua pria itu menoleh dan bertukar pandang,
dan masing-masing dari mereka memegang pukulan ke depan api langit biru seperti Shenrong, dan kemudian berhenti, dan tidak kembali ke dua aliran, melesat pergi jauh. Semua ini berumur panjang, tetapi terjadi dalam napas pendek. Dengan lambaian tangan Yesuan dan mengikat pertempuran selama bertahun-tahun, kekuatan hukum langit dan langit yang disebabkan oleh perang, perasaan tak terlihat seperti terpenjara juga menghilang. Eksentrik kosmik dari dua teran mengalihkan pikiran mereka ke pertama kalinya setelah merasakan perubahan ini. Pada saat inilah ketika api biru yang telah kembali dari para dewa, kemarahan Shenrong akan ditembakkan. Yesuan, yang berada di luar kesombongan ratusan ribu mil di depan, menunjukkan sentuhan di wajahnya saat ini. Warna kecoa, bahkan suara kata-katanya tiba-tiba mengungkapkan suasana gila, hidung panjang dan kesalahan lama. Hari ini Anda memaksa raja, bukankah itu gajah tua berhidung panjang? Yang abadi, raja akan keluar hari ini. Dan, dengan harga tertentu, perlu untuk membunuhmu di sini. Hei, suara bisnis jatuh. Mulutnya bahkan lebih keras, Konjak benar-benar, Konjak adalah perubahan pertama. Ledakan, dalam waktu singkat, bentuknya tiba-tiba naik tajam, dan sekejap mata adalah raksasa Baizang. Konjak telah berubah menjadi perubahan kedua. Konjak telah berubah menjadi perubahan ketiga. Konjak telah berubah menjadi perubahan keempat. Booming, dalam napas pendek, Yesuan, yang mengaktifkan Konjak berkepala 3 dan berlengan 6, mabuk berat, dan bentuk tubuh di antara kedipan mata sudah dalam keadaan perubahan keempat Konjak, dan naik hingga 100.000 kaki. Artinya, 300.000 meter, dan pertempuran langit berbintang ladu setara. Saat tubuh membengkak terlalu cepat, darah dan darah tubuh membengkak, bahkan kekosongan, telah mengeluarkan gemuruh guntur. Itu hanya langkah pertama dari kultivasi kekuatan, tetapi juga dalam napas pendek ini, melonjak ke tahap kelima bintang. Orang-orang yang telah mengubah hidup mereka tidak begitu cepat. Puncak iblis dan bangsawan di kekosongan di belakang perawakan mereka telah membatu secara kolektif. Adapun jutaan kapal perang di belakang, dan demokrat yang tak terhitung jumlahnya di atmosfer Kaisar Samsung orang-orang biasa, bahkan lebih seperti sambaran petir, benar-benar pangkuan. Sebelumnya, mereka merasa bahwa Kaisar Iblis, Mo Zhenfeng, melompat keluar dan secara sukarela mengambil inisiatif untuk monster tua yang abadi, dan perilaku super eksistensi semacam ini sudah cukup gila. Tetapi sekarang tampaknya semuanya masih belum selesai, dan sekarang posisi ini jelas merupakan ritme pertarungan satu sama lain. Namun, penguasa bintang berani melawan yang abadi yang aneh, meskipun cukup menakutkan, tetapi tidak sebagus Yesuan mengungkapkan tubuh Konjak yang sebenarnya saat ini, sehingga mengungkapkan beberapa informasi, memberi mereka kejutan yang lebih besar. Konjak adalah tanda tangan Konjak kecil Taiko. Konjak kecil Taiko sebenarnya adalah orang bijak suci, tetapi juga rubah. Sekarang, Kaisar Iblis Mo Zhenfeng benar-benar mengaktifkan darah dan tubuh, dan menunjukkan kemampuan Konjak Taiko untuk memilikinya. Apa artinya ini? Saya punya rumput. Untuk waktu yang lama, Kaisar Iblis Mo Zhenfeng ternyata menjadi tuan rubah. Pada saat ini, bagian dalam dan luar Kaisar Samsung sia-sia, dan bahkan api biru-biru seperti Shenrong di ruang kosong hampir 1 juta itu bodoh. Adapun dua gek kosmik Teran yang telah melesat puluhan juta mil jauhnya, bahkan setelah mendengar suara itu, mereka terkejut dan seluruh orang itu bodoh. Sebelumnya, itu adalah 3 yang mempesona, yaitu tukang sihir, dan Konjak Taiko. Sekarang tampaknya ini jelas ritme dari 4 yang mempesona. Saya harus menambahkan manusia iblis, Mo Zhenfeng. Ini jelas merupakan peristiwa yang meledak-ledak. Selain Kaisar Iblis kontemporer Mo Tiantian, dan iblis-iblis yang sangat berpengetahuan dari keluarga kerajaan, semua orang di langit ilusi ini semuanya bergemuruh. Bahkan gambar api biru Zial dari kultivasi horor abadi, Shenrong, terkejut, dan tiba-tiba terkejut oleh kemunculan tiba-tiba dari pemandangan ini. Tiba-tiba melotot ke Yesuan, sekarang telah mencapai raksasa setinggi 100.000 kaki. Dalam hal bentuk tubuh, itu tidak lebih lemah dari Konjak raksasa yang api biru-birunya seperti tubuh dewa. Mulut Shenrong zang seperti suara. Secara umum, saya belum dapat kembali kepada Tuhan untuk waktu yang lama. Setelah 2 saat, raungan mendebarkan dari suara gemuruh dari mulut api baju biru setinggi 100.000 kaki. Biarkan rubah, dewa ingin melihat hari ini, apa cara lain yang kamu miliki. Hari ini dewa harus menikahimu. Hei, suara, gemuruh terakhir, gajah api Lanze hampir berteriak.
Saat suara gemuruh terdengar, sejumlah besar kembang api biru mengalir keluar dari tubuh. Ini adalah bakat darah unik dari keluarga ini. Nama gajah api Lanze akan berasal dari ini. Pada saat ini, bentuk tubuh besar dari seluruh raksasa setinggi 100.000 kaki adalah semua potongan besar kulit dan daging dan darah yang terkelupas. Lubang dan jongkok sangat memalukan. Meskipun mereka tidak terluka, negara itu benar-benar serigala. Dalam kondisi ini, kembang api biru dari kanopi tenda muncul dari tubuh, dan terhadap satu sama lain, gambar gajah api Lanze tiba-tiba muncul. Ada juga ancaman teror yang tidak dapat dijelaskan. Itu menyebar dengan cepat dengan munculnya kembang api biru misterius ini. Saat gelombang tak terlihat tiba-tiba menyebar, sekejap mata sudah dekat, bahkan dengan Yesuan. Di bawah perubahan keempat konjak, tubuh besar 100.000 kaki itu penuh dengan darah. Untuk sementara waktu, saya merasa seluruh tubuh kencang dan saya akan bernapas. Ini baru permulaan, monster tua abadi itu sungguh luar biasa, di bawah amarah, tekanan akan menjadi semakin kuat, dalam waktu singkat, ia akan naik ke tiang, meskipun Yesuan memiliki skala besar 100.000 kaki, penuh darah untuk tubuh sejati konjak perubahan keempat yang mengerikan. Tetapi jika tidak ada kecelakaan, ia tetap tidak dapat menahan tekanan mengerikan semacam ini. Saat momentumnya meningkat, ia akan meledak dan mati jika ia bernapas paling banyak. Ini bukan ketegangan, meskipun kedua belah pihak adalah sosok besar 100.000 kaki, tetapi kultivasi Yesuan terlalu lemah, terlalu banyak, tidak pada satu level. Sama seperti tipe tubuh yang sama, tetapi satu sisi adalah kapas ringan, dan sisi lainnya adalah logam berat. Jika bertabrakan satu sama lain, tidak akan ada keraguan bahwa kapas akan menghadapi tren penghancuran total. Engah. Hanya setengah saat, Yesuan agak tertegun. Konjak setinggi 10.000 kaki itu hanya terasa seperti terperangkap dalam lumpur, dan lamban, tetapi saat ini, tampaknya ada puncak mega yang berat di tubuh. Pada umumnya, jangan biarkan dia bergerak, tiga daging dan darah tubuh asli di mulut, semburan panah darah. Booming, embusan, ledakan. Pada saat yang sama, tepat di kehampaan di belakang sosok Yesuan, suara dengungan yang sama terdengar, dan bahkan ada lebih banyak ledakan. Di belakang Yesuan adalah puncak keluarga kerajaan iblis yang telah dibudidayakan di atas area Qiankun. Pemilik bintang lebih baik, hanya menyemburkan darah, tetapi kekuatan besar itu tidak seberuntung itu, meskipun sebagian besar dari mereka adalah beberapa harta dikorbankan untuk perlindungan, tetapi masih ada beberapa kekuatan besar, yang secara langsung dihancurkan oleh tekanan abadi yang mengerikan ini. Selain itu, di bagian belakang kehampaan, jutaan kapal perang yang padat, puluhan ribu kursi pertama, tidak dapat menahan tekanan dari tekanan abadi ini. Ledakan gemuruh-gemuruh datang, setidaknya 10.000 kapal dari berbagai jenis, yang meledak terbuka pada saat ini, berubah menjadi bola api besar, dihiasi dengan bagian kehampaan ini, menunjukkan kekejaman darah dan api. Cantik sekali, tapi ini masih permulaan. Di seberang ratusan ribu mil jauhnya dari kehampaan, bentuk api Lanze raksasa setinggi 100.000 kaki tampak semakin banyak. Ini bukan negara yang paling makmur, hanya separuh napas terakhir tidak ada di sana, kelompok semut ini tidak dapat dilawan. Adegan ini membuatnya merasa sangat nyaman, dan memiliki perasaan menetes yang menyenangkan. Setelah istirahat, tekanan abadinya akan mencapai puncak yang sebenarnya. Pada saat ini, api Lanze sangat menantikannya. Dia ingin melihat berapa banyak semut di depan langit yang ada di sana dan dapat berada di puncaknya. Di bawah, tekanan itu masih bertahan. Hei, saat ini, Yesuan mendongak dan berteriak. Tubuhnya, tren yang mengerikan, meledak.